Wanita hamil tidak diperbolehkan menjalani intermittent fasting. Mengapa? Sangat tidak dianjurkan untuk bayi dan anak kecil untuk intermittent fasting. Mengapa? Apakah orang yang mengalami hipoglikemia atau gula darah rendah boleh melakukan intermittent fasting? Intermittent fasting atau puasa berselang menjadi pilihan diet yang paling efektif dalam menurunkan berat badan. Puasa intermittent menyebabkan konsentrasi glukosa menurun dan lipolisis meningkat secara signifikan selama 24 jam pertama, sehingga membantu tubuh memecah lemak yang tersimpan. Namun, meski efektif, ternyata puasa intermittent tidak diperuntukkan untuk semua orang. Banyak orang yang kerap kali melakukan diet jenis ini meskipun tergolong sebagai orang yang tidak diperbolehkan. Dalam video kali ini, channel Atur Pola Makanmu akan membahas mengenai 6 orang yang tidak boleh melakukan intermittent fasting. Simak video ini sampai akhir supaya kamu tahu apakah kamu boleh melakukan diet ini. Yang pertama, wanita hamil. Wanita hamil tidak diperbolehkan menjalani intermittent fasting. Mengapa? Pada saat kondisi hamil, seorang wanita membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan bayi yang ada di dalam kandungannya, sehingga tidak disarankan ibu hamil untuk membatasi kalori yang masuk ke dalam tubuh. Intermittent fasting menurunkan kadar gula dalam darah. Hal ini menyebabkan kekhawatiran ibu hamil akan mengalami hipoglikemia dan potensi keguguran karena kekurangan gizi. Oleh karena itu, disarankan ibu hamil menerapkan pola makan yang teratur saja, yakni makan 3 kali sehari dengan tepat waktu dan makan makanan yang mengandung tinggi protein, lemak, zat besi, mineral, dan vitamin. Akan lebih baik lagi jika ingin mengontrol berat badan, disarankan bumil tidak ngemil di saat-saat waktu jeda makan, berbanyaklah makan saat waktunya bumil untuk makan. Yang kedua, wanita menyusui. Sama seperti ibu hamil, wanita menyusui juga sangat tidak direkomendasikan untuk menjalani intermittent fasting. Ibu menyusui butuh kalori dan gizi yang cukup untuk menghasilkan ASI. Oleh karena itu, ibu menyusui pun sebaiknya menerapkan pola makan 3 kali sehari dengan memperbanyak kandungan protein, lemak, zat besi, mineral, dan vitamin pada saat waktunya makan. Yang ketiga, orang-orang yang kurus atau menderita penyakit Parkinson dan Alzheimer tidak disarankan untuk melakukan diet intermittent fasting, dikhawatirkan akan kekurangan nutrisi. Sebaiknya menerapkan pola makan 3 kali sehari dan memenuhi nutrisi seperti protein, lemak, dan vitamin saat waktu makan, dan tidak disarankan untuk ngemil. Yang keempat, bayi dan anak kecil. Sangat tidak dianjurkan untuk bayi dan anak kecil untuk intermittent fasting, karena anak kecil dan bayi membutuhkan nutrisi yang lebih banyak dari orang dewasa untuk tumbuh kembangnya. Penuhi kebutuhan mereka dengan gizi yang seimbang, seperti protein, lemak, zat besi, dan vitamin. Namun tidak disarankan juga untuk memberi makanan yang manis-manis terlalu banyak. Penuhi kebutuhan anak Anda dengan gizi yang tepat dan ajarkan untuk makan secara teratur 3 kali sehari. Yang kelima, orang yang memiliki eating disorder seperti bulimia dan anoreksia. Sangat tidak disarankan untuk melakukan intermittent fasting. Makan 3 kali sehari dengan jeda waktu itulah yang sangat disarankan. Yang keenam. Nah, ada pertanyaan mengenai apakah orang yang mengalami hipoglikemia atau gula darah rendah boleh melakukan intermittent fasting? Jawabannya adalah tidak boleh. Sebaiknya makan dengan 3 kali sehari dengan jeda waktu sangat disarankan. Di tengah jeda waktu makan tidak boleh ngemil dan tambahkan nutrisi makanan seperti protein dan lemak serta vitamin yang cukup saat waktunya makan. Hal tersebut akan membuat gula darah stabil kembali. Lalu bagaimana dengan orang yang anxiety atau memiliki gangguan kecemasan? Nah, tentu saja boleh. Intermittent fasting akan membuat hormon kebahagiaan muncul dan meredakan rasa stres. Begitu juga bagi orang memiliki gangguan tidur. Sangat disarankan untuk menjalani intermittent fasting agar pola tidur kembali normal. Kemudian, bagi wanita yang memiliki gangguan hormon PCOS, banyak wanita yang memiliki gangguan hormon ini kesulitan hamil.
Berbeda dengan ibu menyusui dan ibu hamil, bagi wanita yang memiliki gangguan hormon ini dan ingin memiliki anak, disarankan melakukan intermittent fasting, karena intermittent fasting akan menormalkan gangguan hormon pada wanita, sehingga nantinya wanita yang memiliki PCOS bisa hamil seperti wanita pada umumnya. Demikian video mengenai 6 orang yang tidak diperbolehkan menjalankan intermittent fasting. Gimana? Bermanfaat bukan video kali ini? Jangan lupa share ke orang terdekatmu yang memiliki kondisi tersebut supaya bisa merasakan manfaatnya. Oh iya, pastikan kamu sudah subscribe channel Atur Pola Makanmu, lalu jangan lupa komen di bawah, tulis komentar saya sudah subscribe, dan tuliskan pertanyaan seputar dietnya. Nantinya kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar terbaik dari kamu agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat. Komen juga topik apa yang ingin kami bahas di channel ini. Yuk, bisa yuk komen yang banyak ya. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa share video ini ke teman-teman, pasangan, dan juga keluargamu, supaya mereka nggak ketinggalan informasi penting ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.